penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. 1. Biaya. Biaya adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang memberikan manfaat bagi organisasi saat ini atau di masa depan. Biaya mencerminkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk meningkatkan efisiensi dan keunggulan bersaing. Perusahaan perlu mengelola biaya secara strategis, yaitu memberikan nilai yang sama atau lebih besar kepada pelanggan dengan biaya lebih rendah dibandingkan pesaing. 2. Objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang biayanya ingin diukur dan dialokasikan, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, atau aktivitas. Dalam perkembangannya, aktivitas juga menjadi objek biaya penting. Aktivitas adalah unit kerja dasar dalam organisasi yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Aktivitas tidak hanya menjadi objek biaya tetapi juga dasar dalam mengalokasikan biaya. Contoh aktivitas yaitu penyiapan alat produksi, pemindahan material, pembelian suku cadang, penagihan, perencanaan produk, dan inspeksi produk. Yang ketiga yaitu keakuratan tugas. Keakuratan penetapan biaya sangat penting karena menentukan kewajaran biaya yang dikonsumsi oleh suatu objek biaya, sehingga metode yang lebih tepat akan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Ketidakakuratan biaya dapat menimbulkan keputusan manajerial yang salah, seperti dalam penentuan apakah suatu perusahaan harus memproduksi listrik sendiri atau membelinya dari luar. Selain itu, biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung atau tidak langsung tergantung pada objek biayanya. Yang A. Ketelusuran. Ketelusuran menggambarkan hubungan biaya dengan objek biaya untuk meningkatkan akurasi penetapan biaya. Biaya langsung mudah ditelusuri ke objek biaya karena memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Biaya tidak langsung sulit ditelusuri secara akurat dan memerlukan alokasi. Semakin mudah biaya ditelusuri, semakin akurat penetapan biayanya. Penetapan ketelusuran penting untuk membangun sistem biaya yang akurat. Contohnya, pada rumah sakit, biaya pemanasan termasuk biaya langsung terhadap rumah sakit. Sedangkan biaya utilitas untuk prosedur bedah merupakan biaya tidak langsung. Yang B. Metode penelusuran. Penelusuran berarti biaya dapat dialokasikan dengan mudah dan akurat. Sedangkan penelusuran adalah alokasi biaya akmal ke objek biaya menggunakan ukuran yang dapat diamati dari sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya penelusuran. Biaya ke objek biaya dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama, penelusuran langsung. Penelusuran langsung adalah proses pengidentifikasi dan menetapkan biaya yang secara eksklusif dan fisik terkait dengan objek biaya. Hal ini paling sering dilakukan melalui observasi fisik. Yang kedua, penelusuran penggerak. Penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya ke objek biaya. Dalam konteks penugasan biaya, penggerak adalah faktor kausal yang dapat diamati yang mengukur konsumsi sumber daya suatu objek hijriah. Faktor-faktor ini menyebabkan perubahan penggunaan sumber daya dan dengan demikian memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang terkait dengan objek biaya tersebut. Selanjutnya yaitu yang C, pembebanan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung tidak dapat ditelusuri ke objek biaya menggunakan penelusuran langsung maupun penggerak karena tidak ada hubungan kausal yang jelas. Pembebanan dilakukan dengan alokasi meskipun dapat menyebabkan hilangnya akurasi. Alokasi biasanya menggunakan dasar yang proporsional, misalnya jam kerja langsung. Kebijakan terbaik berupaya meminimalkan biaya tidak langsung dan memaksimalkan penelusuran biaya langsung untuk memperbaiki akurasi. Yang D, pembebanan biaya diringkas. Terdapat 3
metode penetapan biaya ke objek biaya. Penelusuran objek penelusuran penggerak alokasi. Penelusuran paling akurat karena berdasarkan hubungan kausal eksklusif. Penelusuran penggerak bergantung pada kualitas hubungan kausal penggerak dengan objek biaya. Alokasi dilakukan jika penelusuran tidak memungkinkan. Meskipun kurang akurat, namun lebih sederhana dan berbiaya rendah. Pada praktiknya, peningkatan akurasi penetapan biaya lebih bermanfaat secara ekonomis. Perkenalkan, nama saya Megia Safitri dengan NIM 3423122. Saya akan menjelaskan materi tentang biaya produk dan layanan. Biaya produk adalah semua yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat suatu barang sehingga barang itu siap dijualkan. Contohnya, yang pertama, biaya kayu untuk membuat meja, yang kedua, gaji tukang kayu, yang ketiga, listrik untuk mesin pabrik. Sedangkan, biaya layanan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jasa kepada pelanggan. Contohnya, biaya perjalanan untuk melayani klien. Produk dan layanan itu adalah objek biaya yang berbeda sifatnya. Produk sifatnya berwujud, layanan sifatnya tidak berwujud. Produk itu bisa dilihat, dipegang, disimpan, dan ada persediaan. Sedangkan layanan tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan tidak dapat dipisahkan. Di dalam akuntansi manajemen, dikenal dengan konsep bahwa biaya itu berbeda untuk tujuan yang berbeda. Artinya, cara menghitung biaya bisa berubah tergantung apakah kita bisa menentukan harga, membuat keputusan, atau menyusun laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 3423109. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Biaya produksi adalah biaya yang langsung terkait pembuatan barang atau penyediaan jasa. Biaya ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, bahan baku langsung, yaitu bahan yang bisa dilacak langsung ke produk. Contohnya tepung, gula, kayu, dan baja. Yang kedua, tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung mengerjakan produk. Contohnya operator pabrik dan pembuat roti. 3. Overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi selain 2 poin tersebut. Contohnya listrik pabrik, penyusutan mesin, perawatan, keamanan, dan material pendukung lainnya. Hanya 3 elemen biaya tersebut yang bisa dialokasikan ke produk untuk pelaporan eksternal. Selanjutnya, yang keempat, biaya prima dan biaya konversi. Biaya prima yaitu bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi yaitu tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik, di mana biaya konversi ini yaitu mengubah bahan baku menjadi produk akhir. Yang kelima, biaya penjualan dan administrasi. Biaya penjualan atau pemasaran yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan dan memenuhi pesanan, yaitu contohnya yaitu biaya iklan, biaya komisi sales, biaya pengiriman, dan biaya gudang. Selanjutnya, biaya administrasi umum yaitu biaya yang mendukung operasional perusahaan secara umum. Contohnya biaya gaji manajer, biaya legal, biaya akuntansi, dan biaya laporan tahunan. Selanjutnya, C. Laporan keuangan eksternal. Dalam laporan eksternal, biaya diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu memisahkan antara biaya produksi serta biaya penjualan dan administrasi. Pemisahan ini penting karena menentukan bagaimana biaya tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Biaya produksi dianggap sebagai biaya produk. Sehingga jika produk terjual, biaya diakui sebagai harga pokok penjualan atau HPP dalam laporan laba rugi. Namun, apabila produk belum terjual, biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan di neraca. Sebaliknya, biaya penjualan dan administrasi adalah biaya periode yang akan langsung dibebankan pada
periode terjadi sebagai beban operasional dan tidak dicatat dalam neraca. Yang pertama itu laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Yang dimana laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur menggunakan pendekatan absorption costing, full costing, yaitu seluruh biaya produksi dibebankan pada produk. Biaya dalam laporan laba rugi dipisahkan menjadi harga pokok penjualan dan beban operasional. Untuk menghitung HPP diperlukan informasi harga pokok produksi, costing of goods, manufaktural, yaitu total biaya produk selama periode yang meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Perhitungan ini juga memperhitungkan pekerjaan dalam proses work in process, yaitu unit yang belum selesai pada awal dan akhir periode. Yang kedua itu laporan laba rugi organisasi jasa, yang dimana pada perusahaan jasa tidak terdapat persediaan barang karena jasa tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, biaya jasa yang dijual selalu sama dengan biaya jasa yang diproduksi dalam periode yang sama. Meski demikian, pekerjaan dalam proses tetap biaya bisa terjadi, misalnya proyek konstruksi, desain arsitek yang belum selesai, atau perawatan pasien yang masih berlanjut. Perkenalkan, nama saya Fani Gustida Dewi dengan NIM 3423132. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem berbasis fungsional dan sistem berbasis aktivitas. Sistem akuntansi manajemen berbasis fungsional atau FBM telah ada sejak 1900-an dan masih banyak digunakan dalam sektor manufaktur maupun jasa. Sedangkan sistem akuntansi manajemen berbasis aktivitas atau EBM jauh lebih baru dibandingkan FBM. Contohnya, sistem berbasis aktivitas dapat ditemukan dalam industri medis seperti rumah sakit, industri keuangan seperti bank, dan berbagai jenis perusahaan manufaktur lainnya. Yang pertama, sistem akuntansi FBM atau Functional Based Management, dan EBM Activity Based Management. Inti dari model FBM adalah fungsi, sedangkan elemen yang sesuai dari model EBM adalah aktivitas. Fungsi biasanya dikelompokkan ke dalam unit organisasi seperti departemen dan pabrik. Aktivitas dengan tujuan umum dikelompokkan bersama untuk membentuk proses. Misalnya membeli barang, menerima barang, dan membayar barang yang diterima adalah aktivitas utama yang menentukan proses pengadaan. A. Tampilan biaya FBM dalam sistem akuntansi FBM. Biaya sumber daya ditetapkan ke unit fungsional dan kemudian ke produk. Karena sistem FBM hanya menggunakan faktor penggerak yang terkait dengan fungsi produksi untuk menetapkan biaya. Pendekatan penetapan biaya ini disebut sebagai biaya berbasis produksi atau fungsional. Tujuan penghitungan biaya produk dalam penghitungan biaya berbasis fungsional biasanya terpenuhi dengan mengalokasikan biaya produksi ke persediaan dan harga pokok penjualan untuk keperluan pelaporan keuangan eksternal. Selanjutnya, B. Tampilan biaya ABM. Dalam Activity Based Management atau ABM, biaya ditelusuri dari aktivitas ke produk, bukan sekedar dialokasikan. ABM menggunakan penggerak biaya unit dan non-unit. Misalnya jumlah pemindahan bahan, bukan jumlah unit produksi, sehingga informasi biaya menjadi lebih akurat dan relevan. Sistem ini bersifat fleksibel dan bermanfaat untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, bahkan sebagai peringatan dini masalah etika. Yang C. Pandangan efisiensi operasional atau FBM. Pendekatan Functional Based Management atau FBM menekankan pengendalian biaya per unit organisasi.
Manajer dinilai berdasarkan perbandingan realisasi dengan anggaran, dengan fokus utamanya pada ukuran finansial. Sistem ini memotivasi efisiensi tiap unit, namun berasumsi bahwa efisiensi unit otomatis meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya poin D, yaitu pandangan efisiensi operasional ABM. ABM menekankan pengelolaan aktivitas bukan sekedar biaya. Fokusnya pada aktivitas yang memberi nilai tambah bagi pelanggan dan laba perusahaan. ABM menggunakan ukuran kinerja finansial dan non-finansial, menilai kinerja lintas fungsi dan berorientasi pada performa sistem secara keseluruhan, bukan individu atau unit semata. Lalu poin 2, pilihan sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen berbasis aktivitas memberikan manfaat seperti biaya produk yang lebih akurat, keputusan dan perencanaan strategi yang lebih baik, serta mendukung perbaikan berkelanjutan. Namun, sistem ini lebih kompleks dan mahal, meski perkembangan teknologi informasi membantu menekan biaya penerapannya.